أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, kita lanjutkan kajian kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kali ini kita masuk ke pembahasan tentang masalah tayammum. Penulis berkata, bab ke-8 tentang tayammum, di dalamnya ada berbagai masalah. Tayammum secara bahasa adalah al-qasdu, bermaksud. Adapun secara istilah adalah mashul wajhi wal yadaini bis-sa'id at-tayyib ala wajhin makhsus ta'abbudan lillahi ta'ala. Tayammum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah yang baik atau bersih, dengan tata cara yang khusus serta niat ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah definisi tayammum, mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah yang baik atau bersih, tata caranya khusus disertai niat ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah pertama, hukum tayammum beserta dalilnya. Tayammum adalah perkara yang disyariatkan, maksudnya ditetapkan dalam hukum Islam. Ia adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya. Ia termasuk keindahan syariat Islam, ia pun termasuk keistimewaan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'alakum tashkurun." Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah tersebut. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Jadi di sini disebutkan tayamum itu dengan sa'id tayyib, dengan tanah yang baik atau bersih, dan hanya sebatas mengusap wajah juga kedua tangan. Kemudian Allah berfirman, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu." Bahwa tayamum itu bukan Allah ingin menghendaki kesulitan bagimu, sebaliknya ia merupakan kemudahan. Merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diantara alasannya ketika tidak ada air, maka bertayamumlah. Juga berdasarkan hadis Nabi SAW, di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "As-sa'id at-tayyib kafik wa in lam tajidil ma'a 10 hijaj fa idza wajadtal ma' fa amissahu basyaratak." Artinya, tanah yang baik itu cukup untukmu walaupun kamu tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Adapun jika kamu mendapatkan air, maka basahilah kulitmu dengannya. Di sini Nabi SAW bersabda, "As-sa'id at-tayyib kafik." Tanah yang baik atau bersih cukup untukmu, walaupun kamu tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Kemudian berdasarkan hadis Nabi yang lain yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura."
Dijadikan untukku tanah sebagai masjid dan alat bersuci. Tanah sebagai masjid maksudnya boleh dijadikan tempat untuk sholat. Dan alat bersuci. Tahur artinya alat bersuci. Kemudian para ulama pun telah bersepakat tentang disyariatkannya tayamum jika dipenuhi syarat-syaratnya. Para ulama pun sepakat bahwa tayamum seperti bersuci dengan air. Sehingga dengannya boleh melakukan apa-apa yang bisa dilakukan karena bersuci dengan air. Seperti apa? Seperti sholat, tawaf, demikian pula membaca Al-Quran dan yang lainnya. Walhasil, syariat tayamum ditetapkan di dalam Al-Quran, ditetapkan di dalam As-Sunnah, demikian pula ijma' atau kesepakatan para ulama. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan tentang tayamum, khususnya tentang hukum tayamum beserta dalil-dalilnya. Akhukum fillah Abu Sumayy.